Shalom teman-teman yang luar biasa dalam Tuhan. Saat ini saya akan membawakan sharing tentang good news versus bad news. Intinya ketika seseorang mendengarkan berita akan melahirkan suatu respon, entah baik atau buruk tergantung berita tersebut. Nah, saat ini saya akan bahas sharing dalam Bilangan 13 tentang 12 pengintai, teman-teman. 12 pengintai ini mereka dipercayakan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah mereka pulang, 10 diantaranya membawa kabar, Alkitab katakan kabar busuk. Dan 2 diantaranya, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka membawa kabar baik. Ketika 10 orang ini menyampaikan berita busuk atau bad news daripada Kanaan, apa yang terjadi? Terjadi kekacauan yang luar biasa pada bangsa Israel. Terjadi kekacauan yang sangat luar biasa pada bangsa Israel, sehingga terjadi pemberontakan terhadap Musa. Sehingga orang-orang Israel dari situ langsung bilang, tidak adakah kubur di Mesir sehingga mau membawa kami di tempat ini. Mari kita cari pemimpin untuk membawa kita kembali pulang ke Mesir. Sampai Tuhan murka di saat itu. Tapi ada 2 kabar baik yang sebenarnya bangsa Israel tidak fokus di situ. Artinya begini, kalau saya belajar dari kisah bangsa Israel ini, terkadang manusia lebih suka merespon kabar buruk daripada kabar baik. Itulah sebabnya kenapa akhir-akhir ini terjadi begitu banyak kekhawatiran, terjadi begitu banyak ketakutan. Kita boleh berjaga-jaga atas diri kita, atas kesehatan kita. Tapi jangan sampai berita yang masuk setiap hari tentang positif COVID-19 atau berita-berita yang masuk yang sepertinya itu melemahkan iman kita, kita olah dalam-dalam sehingga melemahkan iman kita. Percayalah, di antara ribuan, bahkan 1.000 atau 2.000 atau ratusan ribu kabar buruk, ada kabar baik yang sebenarnya kita telah dengar, atau mungkin Anda abaikan. Dan tanpa kita sadari, kabar baik itulah yang sebenarnya ketika kita responi, ketika kita fokus kepada berita baik itu, kita akan mendapatkan suatu ketenangan. Begitu juga dengan situasi ini. Situasi ini memang situasi yang sulit. Tapi kalau kita hanya fokus terhadap perkembangan orang atau pasien yang positif COVID-19 sehingga kita meresponi, sehingga kita melakukan respon yang salah, akhirnya kita terlalu ketakutan berlebihan, sampai pengaruh dalam pikiran kita melemahkan kita. Itu yang menjadi masalahnya. Akhirnya akan ada banyak orang yang bersungut-sungut. Sadarilah, di antara berbagai macam kabar buruk yang saat ini kita lihat di medsos atau mungkin kita dengarkan, ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini juga adalah kabar baiknya, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Alkitab berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan, di antara kabar buruk yang engkau dengar saat ini, ada satu kabar yang paling baik, yaitu lewat kejadian ini, percayalah, bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi nggak usah kita khawatir, jangan kita takut terhadap situasi ini. Tetaplah percaya bahwa adalah Tuhan yang akan terus merancangkan hal-hal luar biasa, hal-hal kebaikan bagi kehidupan kita, sekalipun kita harus ada dalam situasi yang sulit saat ini. Untuk itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Abaikan bad news, bukan kita abaikan ini pemberitaan tentang COVID-19, tapi jangan sampai itu melemahkan kita. Terimalah berita itu, tapi jadi suatu hal yang kita memang harus menjaga diri, tapi
jangan terlalu berlebihan. Dan fokuslah kepada kabar baik yang saat ini telah Anda dengar, atau mungkin yang firman Tuhan yang orang sebarkan di postingan-postingan sosial media. Maka saya percaya hidup kita semua akan tenang dalam situasi yang sulit seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan sampai terpengaruh oleh kabar buruk, karena kabar buruk mendatangkan pemberontakan terhadap Tuhan ketika kita meresponi hal tersebut dengan respon yang salah. Tuhan Yesus memberkati. See you in heaven. God bless you.